Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bimo Akmaluddin dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa, dengan nomor NPM 25106311100006. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara hadis riwayah, hadis diroyah dan apa hubungan dari hadis riwayah dan hadis diroyah. Dimulai dari hadis riwayah. Hadis riwayah itu pengertiannya yaitu ilmu yang mempelajari tentang hadis Nabi. Adapun hadis Nabi itu mencakup perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat Nabi dari sisi pemeliharaan dan periwayatannya yang seadanya. Adapun fokusnya itu terhadap teks riwayat itu sendiri. Kemudian fokus pembahasannya itu ada dua. Yang pertama itu tentang matan dan sanad sebagai materi riwayat. Adapun matan ini sendiri itu artinya teks suatu hadis ini sendiri. Kemudian sanad ini artinya rantai periwayat atau sama halnya dengan silsilah yang turun-temurun. Kemudian fokus pembahasan yang kedua itu tentang cara-cara penyampaian hadis, cara-cara periwayatan hadis yang benar, seperti cara menerima hadis dari seorang guru atau talaki, kemudian cara penyampaian suatu hadis, kemudian dan juga cara pembukuan hadis yang benar agar tidak hilang. Kemudian manfaat dan tujuannya itu menjaga keutuhan lafaz dan makna agar tidak terjadi kesalahan dan penambahan kata pada saat dipindahkannya atau disampaikannya pada satu generasi ke generasi yang lainnya. Ibarat analoginya itu ibaratkan seperti seorang reporter yang merekam dan mencatat apa yang dikatakan dan dilakukan oleh seorang tokoh tanpa menilai kebenarannya, tanpa harus menilai kebenarannya. Kemudian ilmu hadis diroyah adalah pekerjaan menilai dan menguji suatu berita yang telah dikumpulkan. Kemudian adapun pengertian ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang berisi tentang kaidah-kaidah atau metode-metode yang digunakan untuk meneliti dan mengetahui status suatu hadis, apakah hadis tersebut diterima atau apakah hadis ini diterima makbul atau hadis ini ditolak mardud. Kemudian fokus pembahasannya itu ada 3. Yang pertama itu kualitas perawi, yaitu tentang penelitian karakter, kejujuran, ingatan, dan sejarah hidup setiap orang dalam rantai sanad atau dari rantai periwayat atau sanad. Kemudian yang kedua itu jenis-jenis hadis. Jenis-jenis hadis itu artinya menentukan klasifikasi hadis. Apakah hadis ini sahih, hasan, dhaif, mursal, syadz, mu'allal atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu tentang koneksi sanad, yaitu tentang gimana ya menjelaskannya, kayak memastikan apakah perawi ini, atau gimana ya, memastikan apakah dari satu perawi ke perawi yang lain itu bertemu
hidup sezaman, dan saling mendengar hadis yang disampaikannya ini. Kemudian itu sudah 3 dari fokus pembahasan yang saya jelaskan. Kemudian sekarang manfaat dan tujuannya. Jadi ada 2 manfaat dan tujuannya. Yang pertama itu menyaring dan memfilter hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah SAW, dari hadis yang lemah, ya itulah intinya. Menyaring dan memfilter hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua itu menetapkan hukum dan kualitas hadis, sehingga para ulama dapat mengijma atau merumuskan suatu masalah atau mengijmakan dengan hadis-hadis yang benar ini. Jadi hadis-hadis itu tuh dipilih dari yang baik, dicari lagi yang lebih baik oleh para ulama untuk menentukan suatu kebijakan yang lebih baik atau lebih afdol gitu kan. Seperti halnya sholat dalam keadaan tidak ada air, yang pada awalnya tidak ada air, namun di saat di pertengahan sholat itu tuh air tiba-tiba ada, itu bagaimana? Seperti itu. Kemudian analoginya itu ibaratkan pekerjaan seorang hakim atau kritikus ahli yang memverifikasi keabsahan matan dan kredibilitas sanad atau saksi atau periwayat gitu ya, seorang periwayat sebelum laporan itu dijadikan sebagai fakta atau hukum. Oke, itu tentang ilmu hadis diroyah. Kemudian yang terakhir ini apa hubungannya gitu kan? Apa hubungannya ilmu hadis riwayat dengan ilmu hadis diroyah? Jadi hubungannya itu mereka tuh saling melengkapi. Karena riwayah itu, ilmu hadis riwayah itu menyediakan materi mentah atau hadis yang terkumpul. Sedangkan diroyah ini menyediakan alat uji atau kaidah dan metodologi untuk materi tersebut. Dan hubungannya itu hubungan input dengan output. Kita bisa menghasilkan hadis sahih tanpa ada proses riwayah atau pengumpulan dan pencatatan. Kemudian maaf. Kita tanpa hadis kita tidak bisa menghasilkan hadis sahih tanpa ada proses riwayah. Kemudian kita juga tidak akan tahu apakah hadis yang dikumpulkan itu sahih atau dhaif tanpa adanya proses diroyah atau pengujian dan penelitian. Singkatnya, riwayah itu apa dalam konteks teks dan penyampaiannya. Dan riwayah ini ibaratkan bagaimana metode menguji, bagaimana cara metode pengujian dan pengualitasnya itu. Mungkin sekian pengertian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.